Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Derista dengan NPM 2022-1557-0006. Di sini saya ingin membahas materi atau tugas individu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, dosen pengampunya yaitu Ibu Khairul Tri Anjani MPD, dengan pembahasan asal mula kehidupan di bumi, hierarki kehidupan, sejarah perkembangan makhluk hidup, identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup, perilaku makhluk hidup, dan yang terakhir persebaran makhluk hidup. Masuk di pembahasan pertama, yaitu asal mula kehidupan di bumi. Kehidupan ada di bumi dalam berbagai bentuk organisme seperti tumbuhan, hewan, jamur protista, archaea, dan bakteri. Organisme hidup menjalani metabolisme, mempertahankan homeostasis, mampu tumbuh, menanggapi rangsangan, bereproduksi, dan melalui seleksi alam, beradaptasi dengan lingkungan mereka selama generasi berturut-turut. Organisme hidup yang lebih kompleks dapat berkomunikasi dengan berbagai cara. Di sini kehidupan muncul untuk pertama kalinya di bumi 4,28 miliar tahun yang lalu. Setelah pembentukan lautan 4,41 miliar tahun yang lalu, dan tak lama setelah pembentukan daratan 4,54 miliar tahun yang lalu. Di sini ada pembahasan hierarki kehidupan. Organisasi biologis atau hierarki kehidupan adalah hierarki struktur dan sistem biologi kompleks yang mendefinisikan kehidupan dengan pendekatan yang reduksionistik. Nah, di sini ada pembahasan mengenai pendekatan yang reduksionistik. Pendekatan yang reduksionistik itu adalah untuk memahami sifat dasar hal-hal kompleks dengan menyederhanakannya ke dalam interaksi dari bagian-bagian atau membuat suatu hal menjadi lebih sederhana lagi. Nah, di sini secara tradisional hierarki ini berjenjang mulai dari atom hingga biosfer. Semakin tinggi tingkatannya, maka organisasinya juga semakin kompleks atau rumit. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, kemudian ada organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kemudian, sejarah perkembangan makhluk hidup. Berbagai penelitian memperkirakan makhluk hidup pertama yang pernah hidup adalah dari makhluk-makhluk kecil jenis mikroorganisme. Makhluk kecil bersel satu, seperti protozoa, diyakini sebagai awal dari kehidupan yang ada seperti sekarang ini. Perkembangan bumi telah mengalami berbagai babak. Para ahli membaginya menjadi 4 perkembangan, yaitu zaman Azoikum, kemudian zaman Paleozoikum, kemudian zaman Mesozoikum, dan zaman Mesozoikum. Di sini zaman Azoikum yaitu zaman tertua. Nah, di sini zaman ini berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Bumi masih merupakan bola gas sangat panas yang berputar pada porosnya. Ada zaman Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi belum stabil. Nah, di sini iklim juga masih berubah-ubah dan curah hujan juga sangat besar. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel satu yang tadi sudah kita bahas, mikroorganisme. Kemudian ada hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, jenis ikan, dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Nah, di sini juga zaman ini disebut sebagai zaman primer atau zaman pertama.
Kemudian ada zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini terjadi sekitar 65 sampai 200 juta tahun yang lalu. Saat itu mulai muncul pohon-pohon besar dan hewan yang hidup di darat. Iklim semakin membaik, curah hujan juga mulai berkurang, sungai-sungai besar dan danau banyak yang kering dan berlumpur. Ikan banyak yang mati, tapi beberapa jenis dapat bertahan hidup. Ada zaman Mesozoikum. Zaman berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum dibagi atas dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Di sini zaman tersier itu disebut sebagai zaman ketiga, ya. Kemudian zaman kuarter itu zaman keempat. Nah, di zaman tersier ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, kemudian ada Eosen, kemudian ada Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Makhluk primata atau binatang menyusui seperti kera mulai nampak sejak zaman Paleosen. Orangutan mulai muncul pada masa Miosen. Di akhir masa Miosen terjadi perubahan besar pada kulit bumi dan lingkungan alamnya. Kemudian di zaman kuarter, zaman keempat, zaman ini dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu Pleistosen yang pertama, atau bisa disebut juga Diluvium, dan kala Holosen, yaitu Alluvium. Kala Pleistosen atau Diluvium, pada masa ini mulai muncul manusia purba. Keadaan alam pada masa ini masih liar dan labil, karena silih bergantinya dua zaman, yaitu zaman glasial, kemudian ada zaman interglasial. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Identifikasi makhluk hidup adalah upaya mencocokkan suatu jenis makhluk hidup dengan kategori tertentu yang telah diklasifikasikan dan diberi nama secara ilmiah oleh para ahli. Sedangkan klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, di sini golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya, kemudian hingga ke tingkatan yang lebih besar. Nah, ilmu mempelajari prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongan yang disebut taksonomi atau sistematik. Nah, di sini ada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan. Nah, yang ketiga, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menyederhanakan objek studi. Yang terakhir, memberi nama. Di sini ada perilaku makhluk hidup. Nah, sebelumnya perilaku makhluk hidup itu bisa kita nilai. Begitu juga perilaku kita bisa dinilai oleh makhluk hidup yang lain. Tapi di sini perilaku adalah aktivitas suatu organisme akibat adanya suatu stimulus. Ekologi tingkah laku adalah sebuah studi yang mempelajari tingkah laku dalam konteks evolusi. Ekologi tingkah laku dapat digunakan untuk mendeskripsikan perilaku hewan dengan detail dan bagaimana mereka berkembang dan berkontribusi terhadap suksesnya daya hidup dan reproduksinya. Perilaku adalah tingkatan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, kemudian menangis, tertawa, berlari, berbicara, bekerja, kuliah, menulis, kemudian membaca, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan terakhir yaitu persebaran makhluk hidup. Di sini persebaran makhluk hidup yaitu keberadaan suatu makhluk hidup pada suatu daerah-daerah tertentu. Persebaran makhluk hidup selalu berkaitan erat dengan daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Tapi sebelum itu, faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup itu yaitu dipengaruhi oleh salah satunya oleh faktor iklim. Nah, di sini tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor biotik, aktivitas manusia, kemudian flora dan fauna. Nah, aktivitas manusia itu
tentu berpengaruh dalam persebaran makhluk hidup. Nah, sangat berpengaruh sekali ya aktivitas manusia dalam persebaran makhluk hidup dari desa satu ke desa yang lainnya. Kemudian ada flora dan fauna. Faktor hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran tumbuhan flora di daerah-daerah, mungkin di daerah-daerah yang terpencil, dari daerah-daerah yang terpencil kemudian ke daerah-daerah yang besar. Nah, itu bisa disebut dengan faktor biotik juga. Kemudian ada faktor abiotik. Faktor abiotik itu iklim, kemudian kelembapan udara. Nah, di sini faktor abiotik yaitu iklim. Nah, iklim itu sangat mempengaruhi sekali dari persebaran flora, kemudian dari persebaran faunanya juga di suatu negara atau di suatu daerah. Nah, perubahan iklim akan mempengaruhi keberadaan flora dan fauna baik dari segi jumlah maupun persebaran yang semakin berkurang. Kemudian ada kelembapan udara. Kelembapan ini juga berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan tumbuhan atau hewan-hewan yang lain dan manusia-manusia di muka bumi. Seperti itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.